Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma aftah lana mafatihal ilm wa zayyin akhlaqana bil hilm wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada ba'da subuh ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kegiatan kita, kehidupan kita dengan nikmat dan rahmat yang selalu tercurah pada kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita, Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sambung di halaman 48. Halaman 48 sebelah kanan. Wa hasilu zalika, bagian sebelah kanan di baris tengah. Wa hasilu zalika, kita sudah membaca tentang sifat Allah yang ke-8 yang wajib bagi Allah SWT, yaitu al-iradah, bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai kehendak. Mustahil bagi Allah tak punya kehendak. Kehendak Allah itulah yang berlaku pada makhluk. Kehendak Allah tidak berlaku kepada hal-hal yang wajib menurut akal. Kehendak Allah berlaku hanya kepada sesuatu yang mungkin, yaitu yang boleh jadi, boleh tidak ada. Kita sudah juga membaca ada 6 sasaran kepada yang mungkin itu. Pertama, kepada ada dan tidak ada. Allah Ta'ala punya kehendak untuk mengadakan atau menciptakan atau tidak menciptakan. Kemudian Allah Ta'ala berkehendak memberikan sifat-sifat kepada makhluk, seperti panjang, pendek, gemuk, kurus, apalagi sifat-sifat dan sifat-sifat lain. Kuning, putih, itu kehendak Allah. Ada warna kulit kita, kalau kita sawo matang di sini. Ada di daerah di Eropah sana putih-putih. Di Afrika sana itu gelap-gelap. Hanya gigi yang nampak. Nah, itu sifat-sifat sesuai menurut kehendak Allah SWT. Ya, menurut alur juga hukum adat, yaitu adat Allah Ta'ala atau sunnatullah. Kemudian Allah Ta'ala juga punya kehendak untuk menciptakan sesuatu itu
terkait dengan masa dulu sama sekarang, zaman sekarang. Kapan kita lahir ke dunia ini, kapan suatu gugus bintang diadakan, dan kapan pula dikiamatkan, yaitu namanya yang berkaitan dengan zaman. Kemudian juga tempat di mana kita akan lahir nanti, di mana kita akan wafat atau meninggal, di mana kita akan hidup, ya, itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian arah, ya, apakah di barat, di timur, di selatan, di utara, atau yang lain-lain, ya, arah antara yang empat itu. Jadi sesuai dengan mata angin. Ya, semua itu relatif karena di makhluk. Ya, kalau bagi kita sekarang kiblat kita ke arah barat, yaitu ke arah matahari terbenam. Tapi orang Maroko sana kiblatnya ke timur, ke matahari terbit. Ya. Nah, itu arah. Allah menentukan di arah mana kita akan hidup, atau dari angin itu bertiup ke arah mana dia. Ya. Ya bersutu, ya. Allahul ladzi yursilur riyah fayabsutuhu kaifa yasha fayabsutuhu fis samai kaifa yasha. Ya, Allah yang meniupkan angin, maka dia halau angin itu sesuai ke arah mana dia kehendaki. Ya, untuk menghalau awan, menurunkan hujan di suatu daerah. Itu nama jihad, al-jihad, yaitu arah. Nah, itulah yang kita baca minggu yang lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih wa hasilu zalika, kesimpulan yang demikian itu, ya, contohnya, sebagai contoh, inna Zaidan qabla wujudihi yajuzu alaihi an yabqa ala adami wa yajuzu an yujida fi hadzal zaman. Ya, sesungguhnya si Zaid, ini contohnya Zaid, karena zaman dulu itu memang Zaid dan Umar itu biasanya contoh. Kalau dalam pelajari ilmu nahu itu, Umar itu teruk, kena pukul terus. Karena contohnya daraba Zaidun Amran. Ya. Si Amran itu kena pukul terus. Contoh dari kalimat fi'liyah namanya, yaitu yang terdiri dari fi'il, kata kerja, kemudian fa'ilnya yang melakukannya, kemudian maf'ulnya yang sasarannya. Contohnya daraba Zaidun Amran. Si Zaid memukul si Amran. Ya. Jadi Amran terus yang kena pukul. Nah, sini contohnya si Zaid terus. Anna Zaidan qabla wujudihi yajuju alaihi an yabqa ala admi. Bahwa si Zaid itu sebelum wujudnya, boleh jadi dia, ya, si Zaid itu tetap dia dalam ketiadaannya. Ya. Wa yajuzu an yujidu fi hadzal zaman. Dan boleh jadi dia muncul atau diadakan pada masa ini. Nah, itu sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kapan dia mau dilahirkan atau menjadi ada atau menjadi wujud. Fa iza wujida faqad
khassasatil iradatu wujudahu badlan an adamihi. Maka apabila dia sudah wujud, diwujudkan, sudah diadakan, lahir dia, maka sungguh iradat telah menentukan wujudnya. Artinya iradah, kehendak Allah lah yang menentukan bahwa dia itu wujud. Dia bukan siapa-siapa. Sebagai ganti dari ketiadaannya. Jadi perpindahan dari tidak ada menjadi ada itu sesuai dengan kehendak Allah SWT. Tidak ada yang bisa menentang. Wal qudratu abrazatil wujuda, dan kudrat itu merealisasikan kehendak tersebut. Ya, merealisasikan wujudnya sesuai dengan iradat. Ya. Jadi kalau kita punya kehendak, itu kehendak yang semu atau yang sesuai dengan adat kebiasaan. Ya. Yang hakikinya adalah kehendak Allah SWT. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kekuasaan Allah atau kudratullah akan beraksi untuk merealisasikan kehendak daripada Allah SWT itu. Wa yajuzu an yujida fi zamanit taufan, dan boleh jadi dia diadakan pada zaman Taufan Nuh dulu. Nah, lahir dia waktu itu. Yang beriman masuk ke kapal Nabi Nuh, dan yang tak beriman tenggelam dalam banjir besar. Boleh saja. Ya, itu sesuai dengan kehendak Allah. Wa fi ghairihi, dan pada zaman yang lainnya, sampai zaman kita sekarang. Fallazi khassasa wujudahu fi hadzal zaman duna ghairihi huwal iradah. Maka yang menentukan adanya sesuatu pada zaman ini dan tidak pada zaman yang lain, itulah dia al-iradah, kehendak Allah. Wa yajuzu an yakuna tawilan, dan boleh setelah lahir boleh jadi dia bahwa ada dia tinggi, ya, orangnya panjang, bergelar nanti setelah dia dewasa jadi panjang. Wa yajuzu mana tadi? Au qasiran, atau dia pendek. Boleh. Itu Allah sesuai dengan kehendak Allah SWT. Fallazi khassasa tulahu badalan anil qasri al-iradatu. Maka yang menentukan panjangnya itu sebagai ganti dia tidak panjang atau pendek adalah iradat juga. Ya. Nah, ini kenapa dia panjang bukan pendek? Itu karena kehendak Allah SWT. Wa yajuzu an yakuna fi jihatin fawq fi jihati fawq. Maka boleh jadi dia berada pada arah di atas, atau yang arah atas atau arah bawah bumi. Ya, itu juga relatif. Ya. Karena yang disebut bawah dan atas kalau dibandingkan di bumi, ya mungkin waktu malam kita berada di bawah karena membelakangi matahari. Waktu siang kita berada di atas. Kira-kira begitulah. Fallazi khassasahu fi jihati tah, maka yang menentukan berada di arah bawah seperti bumi, yaitu di bawah matahari maksudnya, al-iradah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Wal qudratu wal iradatu sifatani qaimatani bizati ta'ala mawjudatani. Lau kashafa annal hijab la ra'inahuma wa la ta'alluqa lahuma illa bil mumkin fala yata'allaqana bil mustahil kasyirik tanazzahu Allah ta'ala wala bil wajib kazatihi ta'ala wa sifatihi. Ya. Jadi kudrat dan iradat ini adalah dua sifat yang berada di zat Allah Subhanahu wa taala. Yang mewujud dia, yang ada dia. Andai kata Allah kita dibukakan hijab, niscaya akan kita melihatkan betapa dahsyatnya kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dan kudrat dan iradat itu tidak berkait dengan kecuali kepada yang mungkin. Yang boleh jadi ada dan yang boleh jadi tidak ada. Yang boleh berubah-ubah. Ya. Fala yata'allaqan, dan kudrat dan iradat itu tidak berkaitan dengan hal yang mustahil. Seperti Allah, kalau ada pertanyaan apakah Allah Ta'ala kuasa untuk membuat kawan, menciptakan Tuhan selain dia. Nah, itu tidak ke situ perginya kudrat dan iradat. Karena itu mustahil. Ya. Tanazzah Allah Ta'ala anhu, maha suci Allah Ta'ala daripadanya, daripada syirik itu. Dan juga tidak terkait dengan bil wajib, dengan yang wajib pada akal. Seperti zat Allah Ta'ala, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Itu bukan ditentukan oleh kudrat dan iradat Allah SWT. Karena kudrat dan iradat itu adalah milik, sifat yang dimiliki oleh zat. Jadi dia tidak ta'alluq, tidak terkait, dan tidak menyasar ke zat Allah SWT. Wa minal jahli, dan mencari titiknya karena kitab ini tidak punya titik, tidak punya koma, payah juga kita mencari titik. Ya sampai situ dulu. Karena ini namanya kultum, ini lebih dari kultum ini. Jadi itulah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sudah diuraikan oleh Al-Musannif rahimahullah tentang lingkup atau ruang lingkup dari kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ta'alluq atau yang berkaitan dengan segala yang mungkin. Dan sifat kudrat dan iradat ini beriring. Begitu jatuh kehendak Allah Ta'ala, maka kudrat langsung merealisasikannya. Begitulah sifat-sifat Allah dan berlaku pada segala makhluk di luar zat Allah SWT. Ya. Jadi bagaimana termasuk gerakan-gerakan kita, termasuk juga gerakan-gerakan alam ini, peredaran bintang dan matahari, planet-planet dan gugus-gugus yang ada dalam alam itu berjalan sesuai dengan kudrat dan iradat Allah SWT. Sampai di sini ya, masih ada penjelasan berikutnya tentang itu. Nah, kita lanjutkan insyaAllah pada pengajian-pengajian berikutnya. Dan kalau ada yang ingin kita diskusikan pada kesempatan ini, ya. Yep.